Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Safrijal, mengampu mata kuliah Knowledge Management, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Jaya. Oke. Materi yang akan disampaikan kami adalah dengan sistem blended learning, yaitu ada secara online dan tatap muka. Dan untuk yang ini biasanya dari 16 kali pertemuan itu yang online-nya hanya 2 kali, yaitu pada pertemuan keempat dan pertemuan ke-12. Oke, ya, setelah itu metode pembelajarannya adalah kita selalu melakukan diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, dan membuat proyek penelitian. Nah, proyek penelitian di sini adalah mahasiswa dari awal-awal sudah diarahkan sampai dengan akhir semester membuat, nanti outputnya adalah membuat satu proyek penelitian tentang knowledge management yang mana kita buat secara bertahap. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 sampai UTS itu mereka membuat bab 1 sampai bab 3, dan itu adalah dipresentasikan seperti membuat contoh proposal dan dipresentasikan di kelas. Nah, di kelas itu nanti ada tanya jawab yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswa, dan untuk merangsang supaya terjadi interaktif di kelas, maka yang bertanya dan yang menjawab akan ada diberi penilaian. Jadi dan di sini dibatasi hanya 3 pertanyaan oleh dan menjawab oleh 3 peserta. Dan nanti untuk yang mempresentasikan itu nilai juga tergantung dari mana mereka bisa menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh teman mahasiswa mereka. Itu adalah metodenya. Yang kedua adalah capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah bagaimana bisa menyajikan informasi itu menjadi knowledge management atau pengetahuan. Yang kedua adalah bagaimana menganalisis knowledge management menjadi pengetahuan. Yang ketiga adalah bagaimana merancang dan membentuk knowledge management tersebut. Itu adalah capaian. Sedangkan CPMK-nya adalah bagaimana kita bisa mengetahui dan mengerti tentang apa itu knowledge management. Yang keduanya adalah apa itu faktor-faktor tentang yang mempengaruhi knowledge management. Yang ininya adalah impact dari knowledge management, dan bagaimana ini adalah dan bagaimana terbentuknya knowledge management dan bagaimana penerapannya knowledge management di bidang AI. Itu ya, itu adalah capaiannya. Materi pembelajaran yang kami buat di sini ada namanya kita mengunggahnya di LMS ya, itu di Kolabor namanya. Kolabor di Kolabor, yang mana di Kolabor itu bisa dilihat oleh mahasiswa peserta dan bisa diunggah, yaitu materi yang disajikan di situ ada slide atau PPT, ada Word, dan ada juga PDF ya, sama. Yang ketiganya adalah ada video yang tentang materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14 ya. Situ ada sudah disiapkan semuanya dan mereka bisa belajar dari situ. Nah, itu rata-rata dalam satu pertemuan itu videonya itu 2 sampai 3 video tentang materi tersebut ya. Jadi juga ada forum untuk diskusi. Oke, materi lebih detailnya adalah pertemuan pertama itu adalah tentang pengertian tentang knowledge management. Pertemuan keduanya adalah nature of knowledge management. Pertemuan ketiganya adalah knowledge solusi dari knowledge management. Pertemuan keempatnya adalah strategi dari knowledge management. Yang ke pertemuan kelimanya adalah impact bisnis dari knowledge management. Yang keenamnya adalah faktor-faktor dari knowledge management. Yang ketujuhnya adalah studi kasus tentang knowledge management. Ya, kita akan membahas di situ studi kasus yang
saat ini lagi tren atau relevan dengan knowledge management. Salah satu yang kita bahas pada hari ini adalah studi kasus bagaimana menerapkan knowledge management di Pertamina. Itu akan dijelaskan di itu. Yang ke sembilannya adalah bagaimana knowledge management dilakukan assessment. Yang ke sepuluhnya adalah tentang medium dari knowledge management. Yang ke sebelasnya adalah presentasi project yang saya telah sampaikan tadi. Mahasiswa mempresentasikan projectnya masing-masing yang nanti tugas akhirnya bisa jadi mereka membuat suatu jurnal yang disubmit ke salah satu jurnal baik yang internasional ataupun yang nasional. Itu adalah tentang knowledge discovery. Yang terakhirnya adalah bagaimana menerapkan AI artificial intelligence di knowledge management. Sedangkan yang komponen penilaiannya adalah di sini adalah tugas atau project itu 50%, UAS itu 30% dan UTS itu 20%. Nah, tugas itu tadi sudah termasuk ya, di dalamnya ada nilai partisipasi, ada kuis, ada diskusi, ada tanya jawab, dan itu dimasukkan menjadi satu kesatuan dan nanti dinilaikan total dengan komposisi yang berbeda. Oke, baik, untuk selanjutnya silakan diperhatikan demo teaching yang tentang knowledge management di kelas. Studi kasus penerapan knowledge management. Aplikasinya memberi manfaat pada bidang operasi dan pelayanan sebagai manfaat di bidang profesional pelayanan ya, untuk meningkatkan kompetensi nasional dan kompetensi personal dan untuk melakukan inovasi. Itu adalah knowledge management ya, untuk meningkatkan kompetensi personal dan meningkatkan membuat inovasi. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa gunanya itu knowledge management? Silakan. Mbak, silakan. Tanya, Mbak. Coba. Dari video ini. Coba. Tadi kan knowledge management adalah untuk meningkatkan kompetensi dan bisa melakukan inovasi. Saya punya pengetahuan tidak mau berbagi. Apa yang saya berbagi? Atau yang kedua ini adalah tidak ada kedisiplinan ya, untuk menulis apa yang diperoleh. Oke, jadi apa tadi? Satu adalah orang tidak mau berbagi, yang kedua adalah tidak mau disiplin untuk menuliskan, ya kan? Oke. Pertanyaannya adalah apa kendala implementasi dalam knowledge management? Silakan. Ya, silakan. Sehingga itu orang-orang masih nggak bisa mengetahui pengalaman-pengalaman mereka atau pengalaman yang mereka paling tidak sudah profesional mengetahui. Yang kedua itu mungkin kurang untuk dokumentasi, sehingga banyak pengalaman dan pengetahuan yang miss. Jadi seharusnya dokumentasi sehingga nextnya bisa menjadi pelajaran ataupun acuan, insight juga untuk manajemen dari perusahaan ataupun juga proyek-proyek. Oke, gitu ya, fokus ya. Ada lagi? Kenapa? Silakan. Apa sih kendala tidak dilakukannya implementasi pada knowledge management? Oke ya, gitu ya. Jadi betul ya kata Oke, implementasi knowledge management di sini adalah
Pertamina merupakan suatu proses sistematis dalam pengetahuan, suatu proses sistematis yang menciptakan, yang menangkap dan mendokumentasikan pengetahuan, ya. Menciptakan, menangkap dan mendokumentasikan serta menyebarkan pengetahuan, ya. Itu ya, knowledge management adalah yang menciptakan, menyebarkan dan menangkap ilmu pengetahuan. Itu adalah knowledge management. Oke, sekarang pertanyaannya apa itu knowledge management? Coba. Ya. Proses mengolah pengetahuan, Pak. Proses mengolah Pengetahuan pengetahuan, ya. dari eksternal Dari eksternal ke internal. Oke. Konsep knowledge di Pertamina adalah satu adalah melakukan proses pada awal rekrutmen agar potensi karyawan dapat sejalan dengan tujuan perusahaan melalui program training dari manajemen berupa satu presentasi. Ya. Ini adalah presentasi, ada simulasi, ada studi kasus, dan ada belajar mandiri, dan ada coaching atau mentoring. Ya, jadi proses untuk melakukan knowledge management itu dilakukan dengan presentasi, yaitu ada knowledge dipresentasikan di kalangan yang ada. Yang keduanya adalah melakukan simulasi. Simulasi itu adalah program yang kita simulasikan, yang kira-kira nyata, ya. Kalau studi kasus adalah kasus-kasus yang ada di perusahaan itu dibuat studi kasus dan dipelajari serta diselesaikan. Belajar mandiri yaitu diharapkan semua peserta itu melakukan pelajaran mandiri, ya, belajar buku, lihat yang terjadi. Yang kelimanya adalah coaching atau mentoring. Mentoring di sini adalah melakukan coaching, ya. Jadi ada yang udah ahli di bidang itu, dia lakukan mentoring untuk mempelajari bahwa pengetahuan seperti ini, ya. Ini adalah yang dilakukan oleh Pertamina. Oke, presentasi, simulasi, studi kasus, dan lain-lain. Bisa dijelaskan kira-kira bentuk dari presentasi itu seperti apa sih? Enggak? Ayo, apa presentasi? Dengan yang lain, coba mesti masuk ke nilai partisipasi. Coba, ya, jangan. presentasi bisa seperti TEDx itu, Pak, referensi juga, terus perkuliahan, presentasi, terus juga mungkin seperti adanya pertemuan, mungkin konferensi juga itu bukan formal, kayak antara mungkin konsultan, menjadi informasi, tapi dengan cara yang presentasi, mungkin juga bisa dari presentasi online gitu, kan, dari YouTube, dari sosial dan sebagainya. Oke, ada lagi? Coba yang lain. Pegang. Ada lagi? Apa? Kira-kira apa? Kalau misalkan kalau studi kasus itu apa? Studi kasus apa? Apa? Menganalisis dari kasus-kasus yang ada, ya. Oke, gitu ya. Oke, silakan yang lain. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pertamina, ya. Jadi kasus tersebut supaya dengan adanya knowledge management ini sumber daya manusianya bisa meningkat, gitu ya. Ini adalah bentuk dari tahapan yang dilakukan di PT Pertamina itu adalah acquisition, ya. Jadi nanti setelah penjelasan ini kalau ditanya acquisition harusnya sudah bisa, ya. Acquisition adalah bagaimana karyawan
menerima pengetahuan sejak awal rekrutmen hingga berada di puncak karir. Itu ya, bisa ya. Caranya adalah dengan internal training eksternal, pembelajaran learning, seminar, sekolah, dan program pendidikan. Jadi adalah aspiration itu adalah pengertiannya adalah bagaimana karyawan bisa menerima pengakuan dari awal dia masuk sampai dia bisa ke karir. Itu ya, contoh banyak kan kejadian kan apa dari yang direktur BCA, salah satu juga ya itu dari apa, dari office boy kan ya, dari office boy dia bisa sampai ke puncak karir. Itu yang dinamakan dengan aspiration, dari awal dia masuk sampai dengan dia sampai bisa menjadi posisi. Itulah yang dinamakan dengan aspiration ya. Kenapa? Karena dia bisa menerima ilmu pengetahuan, ya kan? Dia bisa menerima pengetahuan dan lama-lama menjadi bisa menjadi di puncak karir. Itu ya, itu adalah. Jadi gitu, kalau kita masuk dari ini banyak ya orang nggak langsung dari bos kan, dari awal dari office boy dia naik dan sebagainya. Oke. Silakan, pertanyaannya apa itu aspiration? Coba penjelasan aspiration apa? Ilmu ini kan seperti ilmu ini supaya dia bisa tersimpan di kita harus kita ikat, ya kan? Kalau udah itu supaya dia tetap di kita kan harus kita ikat kan, ya kan? Kalau enggak dia akan lari kan, betul? Nah ilmu pengetahuan seperti ini juga, ilmu pengetahuan harus kita ikat. Cara mengikat ilmu pengetahuan adalah dengan cara apa? Dengan cara menuliskannya, membuat buku, membuat ide-ide, itu adalah meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ya kalau dibilang ya tadi kalau kita bicara dengan knowledge management itu adalah maksudnya eksplisit ya. Nah, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya, jadi teman-teman nanti kalau sudah selesai coba rajin nulis ya. Banyak media nulis yang gratis ya, di Kompasiana bisa di di macam-macam ya, menulis itu adalah supaya apa? Supaya kita bisa menyimpan ilmu pengetahuan. Oke, ilmu pengetahuan adalah dengan cara meningkatnya dengan adalah stories. Oke, ini ya. Tanya ada Pak, apa itu stories? Dua, apa gunanya stories? Oke, silakan. Ya. Lebih ke penyimpanan jadi mungkin dalam konteks sekarang ini. Nah, jadi storage ini penyimpanan knowledge itu sendiri. Jadi pengetahuan itu disimpannya di mana? Bagaimana ya? Itu supaya kita apa? Supaya kita bisa menambah pengetahuan kita ya, supaya memori kita bisa disimpan ya. Kalau nggak disimpan dia akan hilang ya. Seperti kayak kuda aja kan, binatang kan. Kalau kita ikat dia akan kabur kan. Ya, betul kan? Gitu ya. Oke, bagus. Nanti di yang ketiganya adalah tahap ketiga adalah distribusi. Adalah karyawan belajar di kegiatan training dan melakukan training kepada bawahan. Jadi adalah distribusi itu adalah seperti ini ya. Kita makanya Bapak sudah bilang dari awal kita harus berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Apa? Salah satunya apa? Salah satunya kalau kita mendistribusikan itu ya. Sekarang sudah banyak yang media yang mendistribusikan pengetahuan kita ya. Kita bisa bikin upload di YouTube kan, betul kan? Ya, bisa di buku atau bisa mengajar. Nah itu adalah salah satu distribusi itu untuk menambah pengetahuan kita juga, ya kan? Ya bapak dulu seperti mahasiswa, kenapa bapak kata? Kalau bapak dulu salah satunya intinya kenapa kepingin belajar lebih bisa dari teman-teman gitu.
Kalau belajar kalau bisa kadang-kadang teman-teman dulu yang kuliah itu dipanggil, dia bermain, kenapa? Saya udah ngerti ini ya, saya ajarin kasih tahu kamu. Kadang-kadang motivasi kita, makanya kita tidak usah beli dengan ilmu, karena kalau kita mau lagi mengajarkan itu kita akan insya akan dikasih ilmu yang baru, ya kan? Betul kan? Nah gitu ya, salah satunya Pak. Ya kan kita maju juga kan, saya bisa lebih cepat mengerti ini, supaya apa? Supaya saya bisa ngajarin teman-teman, atau nanti teman-teman kadang-kadang nanya, ini kan, datang ke tempat dulu pas Bandung, karena itu kawas sebenarnya, ya biasa lah. Kita anak muda biasa ya kan, belajarnya setengah jam, tapi ngobrolnya lama-lama kan, tapi nggak apa-apa kan. Ini adalah salah satu tujuan distribusi. Oke, pertanyaannya lagi, bagaimana knowledge management dalam hal distribusi? Coba. Ya. Mungkin pertama kalau menurut saya sebuah siklus ya Pak. Ya. Jadi sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, distribusi, implementasi. Dimana tuh itu terus-menerus seperti itu ya Pak. Distribusi ini suatu tahap yang mana si individu ini melakukan pembagian seperti kayak publishing, seperti Pak. Terus juga melakukan coaching atau presentasi itu mungkin salah satu bentuk dari distribusi Pak. Distribusi ya. Jadi dari implementasi itu diimplementasikan lalu didistribusikan. Gitu ya, implementasi daripada knowledge management ya. Ya, jalan ya. Oke, ya. Sekarang implementasi ya, implementasi. Wah ini butuh waktu ya Pak, tapi kita bisa membypassnya supaya lebih cepat, ya kan? Lebih cepat, jadi kita bisa berinovasi. Yang tadinya butuh misalkan 5 hari, tapi kita bisa melakukan implementasi dengan knowledge management, bisa berkreasi dan menjadi lebih cepat. Ya, itu adalah implementasi. Oke. Salah satunya itu karya nyata ya. Karya nyata itu memang yang bisa dirasakan langsung ya. Yang tadinya lama dengan adanya implementasi kita bisa lebih cepat. Problem-problem misalnya ada permasalahan kita bikin knowledge management karena masalah itu sudah ada dan kita bisa bikin kreasi. Misalkan kita programming, kita bisa bikin misalkan di MyPG ada udah kalau untuk bisa ngisi karya itu bisa langsung aja dengan sistem kita kreasi ya, satu kali ngisi, satu kali 2, 3 bisa pakai algoritma pakai apa bisa langsung kan. Ini adalah contoh dari implementasi. Oke, bisa jelaskan nggak apa knowledge management yang diterapkan pada implementasi? Nah, ada, yang lain mana? Ada. Itu bisa karya nyata ya. Oke, silakan. Bagaimana ya? yang didistribusikan langsung ke pekerja organisasi. Langsung ke? Di organisasi atau perusahaan masih diterapkan proses kerja. Langsung diterapkan ya. Contoh seperti yang dari KPI kemarin ya, bisa dilakukan karya ya, atau ada kontribusi ya. Bagaimana? Tentang KPI apa? Ada dilakukan inovasi nggak di dalam itu? Ada lakukan inovasi nggak? Ada perubahan nggak di dalam usulannya? Ada sebagian, ada bagian tertentu yang lebih baik lagi. Lebih baik ya. Berarti itu telah diterapkan ya. Knowledge manajemennya sudah diterapkan ya. Dan jadi bisa langsung nyatakan dirasakan ya. Oke, itu adalah itu ya. Oke, bagus. Nah, ini Komit sebagai KM di Pertamina ya. Knowledge management dengan dipopulerkan dari singkatan Komit. Oke, orang-orang yang terlibat aktif secara konsisten dalam berbagai kegiatan, berbagai pengetahuan yang dijalankan selama ini disebut dengan komiter. Ini ya, ini ada kalau
sedangkan para yang melaksanakannya adalah Kometer. Ya. Ini Komet sebagai KM di Pertamina adalah satu adalah agar visi dan misi yaitu sejalan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan portal Komet dan melakukan internalisasi Komet. Gitu ya. Ini adalah ada dua ya untuk mengembangkan Komet. Komet itu adalah knowledge management yang diterapkan pada Pertamina, itu adalah dengan cara mengembangkan portal dan melakukan internalisasi program Komet. Internalisasi itu adalah bagaimana mengeksplorasi program-program Komet didistribusikan, disebarkan dan diketahui oleh masyarakat. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana Komet ini diterapkan di Pertamina? Caranya apa?